Mohon dosen menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Keimigrasian. Nama Abida Fabingga, NRT 2022.2524.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Izin di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pertimbangan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap warga negara Malaysia pelanggar pasal 119 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Kota Bumi. Adapun latar belakang proposal tugas akhir saya yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menempati posisi strategis dalam peta geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama bagi warga negara asing yang datang dengan berbagai keperluan, mulai dari pariwisata, perdagangan, investasi, hingga bekerja secara resmi. Dalam konteks inilah, pengelolaan arus pergerakan orang yang masuk dan keluar Indonesia menjadi tanggung jawab besar pemerintah yang diemban secara khusus oleh institusi keimigrasian. Warga negara Malaysia merupakan salah satu kelompok warga negara asing yang paling banyak masuk ke Indonesia. Hal ini tidak lepas dari eratnya hubungan historis, budaya, bahasa, dan ekonomi antara kedua negara. Namun, kedekatan geografis ini pula yang kerap menjadi faktor yang mempermudah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Kemudian dengan merespon dinamika tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah pasal 119 yang secara khusus melarang orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal mereka. Pelanggaran terhadap pasal 119 ini dapat berujung pada pengenaan tindakan administratif keimigrasian atau TAK, seperti deportasi, pencantuman dalam daftar penangkalan, maupun tindakan lainnya. TAK merupakan instrumen penegakan hukum non-pidana yang memiliki dampak signifikan bagi orang asing yang dikenal sanksinya. Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi ketentuan tersebut yang berada di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Kota Bumi, berada di Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menangani sejumlah kasus pelanggaran oleh warga negara Malaysia, mulai dari overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga kegiatan yang tidak sesuai tujuan kedatangan. Adapun rumusan masalah pada proposal tugas akhir ini, yang pertama, bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Malaysia terhadap pasal 119 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Kota Bumi. Kemudian yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh pejabat Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TP Kota Bumi dalam mengambil tindakan administratif keimigrasian terhadap pelanggar tersebut. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu sejalan dengan rumusan masalahnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh pejabat imigrasi dalam mengambil tindakan administratif keimigrasian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum keimigrasian Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, yang masih sangat terbatas kajian ilmiahnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Kantor Imigrasi Kota Bumi, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta masyarakat luas dan akademisi hukum. Kemudian adapun penelitian terdahulu, penelitian ini diposisikan di atas pijakan sejumlah kajian sebelumnya, diantaranya kajian tentang efektivitas TAK terhadap pelanggar izin tinggal oleh Sihombing tahun 2021, yaitu analisis kebijakan deportasi sebagai efek jera oleh Nugroho dan Prasetyo tahun 2023, serta kajian implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dalam tindakan administratif keimigrasian oleh Putra tahun 2023.
Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian yang secara spesifik membahas pertimbangan hukum TAK terhadap warga negara Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, regulasi paling mutakhir yang belum banyak dikaji di kantor imigrasi tingkat daerah seperti Kota Bumi. Adapun landasan teori penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori tindakan hukum administrasi. Teori ini menjelaskan bahwa TAK merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dan menimbulkan akibat hukum tertentu. TAK seperti deportasi atau penangkalan termasuk dalam kategori base seeking yang bersifat konkret, individual, dan final. Agar sah, suatu tindakan administratif harus memenuhi 3 syarat, yaitu keabsahan wewenang, kesesuaian prosedur, dan kesesuaian substansi. Kemudian, kerangka berpikir penelitian ini mempertemukan dasolen, yaitu norma hukum adalah Undang-Undang Keimigrasian, AUPB, dan prinsip proporsionalitas dengan dasennya, yaitu realitas pelanggaran WNA Malaysia di Kota Bumi. Proses TAK dianalisis melalui aspek yuridis, faktual, proporsionalitas, dan AUPB untuk kemudian menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang menjawab kedua rumusan masalah. Adapun metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti, proses pengambilan keputusan TAK yang bersifat diskresi, tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui angka. Dimensi yuridis menelaah norma pasal 119 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, sedangkan dimensi empiris mengkaji penerapannya di lapangan. Sumber dan teknik pengumpulan data penelitian ini, yang pertama data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan ditentukan secara purposive sampling, meliputi kepala kantor, kepala seksi izin tinggal, kepala seksi intelijen dan penindakan, petugas pelaksana, koordinator tim Polres, serta perwakilan kepolisian Resor Lampung Utara. Kemudian ada pun data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 khususnya pasal 119 dan pasal 175, kemudian PP Nomor 31 Tahun 2013 serta peraturan menteri terkait. Bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur akademik serta bahan hukum tersier berupa kamus dan glosaria hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik. Yang pertama wawancara terstruktur, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Ketiganya akan dikombinasikan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin kredibilitas temuan. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari 3 komponen yang berjalan simultan: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Lokasi dan waktu penelitian ini berlokasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kota Bumi, Lampung Utara dengan wilayah kerja mencakup 4 kabupaten. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 bulan, kemudian mencakup 4 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Demikianlah pemaparan proposal tugas akhir saya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah mengenai implementasi Undang-Undang Keimigrasian terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di tingkat kantor imigrasi daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum keimigrasian yang lebih berkeadilan, proporsional, dan akuntabel. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak.